Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan modal untuk usaha, untuk pengembangan usahanya, ini akan aku sharingkan cara mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di Pegadaian, teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku pernah sharing juga untuk yang pinjaman KUR untuk yang di bank-bank yang dari produknya pemerintah itu bunganya 6%, teman-teman ya. Itu sangat kecil. Nah, ini teman-teman untuk yang di Pegadaian ini bunganya lebih kecil lagi, teman-teman ya. Jadi sewa modalnya karena ini syariah ya, jadi disebutnya sewa modal itu hanya sekitar 3% setahun PA. Jadi ini sepengetahuan saya sampai saat ini adalah yang terkecil. Ini adalah yang terhemat, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sedang membutuhkan usahanya, misalkan sedang buka konter handphone atau mungkin buka warung ataupun mungkin jasa apapun ya, silahkan membutuhkan dana, teman-teman bisa kunjungi Pegadaian karena ini ada pinjaman KUR kredit usaha rakyat dengan bunga yang sangat ringan. Nah, ini juga sama teman-teman ya, tanpa agunan. Jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman tanpa agunan. Oke, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Nah, ini adalah tabelnya teman-teman ya. Untuk tabel simulasi kurs syariah di Pegadaian seperti ini ya. Pinjamannya ini dari 1 juta sampai 10 juta. Nah, ini kekurangannya memang di Pegadaian ini memang ditujukan untuk yang super mikro ya, untuk teman-teman yang usahanya belum begitu besar, yang membutuhkan dananya belum begitu besar ya, yang belum ratusan juta. Teman-teman bisa memanfaatkan KUR di Pegadaian ini ya. Pinjamannya hanya sampai dengan 10 juta. Oke, ini adalah contoh cicilannya ya. Misalkan kita pinjam 1 juta itu untuk 12 bulannya 84.800, kemudian untuk 18 bulan 57.500, 24 bulan 43.100 dan 36 bulan itu 29.100 ya. Kemudian saya bacakan mungkin yang paling besarnya 10 juta untuk 12 bulan itu 847.400, untuk yang 18 bulan 569.600 dan juga untuk 24 bulan itu 430.700. Atau yang terakhir untuk yang 3 tahun itu 291.800 ya. Ini sewa modalnya senilai maksimal 3%. Jadi maksimal 3% itu teman-teman ya. Jadi memang sangat rendah ya, teman-teman silahkan manfaatkan. Nah, ini contoh untuk perhitungannya seperti ini ya. Misalkan pinjam 5 juta jangka waktu 12 bulan, itu 3%-nya itu setara atau sama dengan itu 0,14% per bulan. Wah, ini sangat kecil ya. Mungkin kalau yang di KUR biasa itu kan sekitar setengah persen ya. Atau kalau pinjol teman-teman ngeri ya, itu bisa 12 bulan teman-teman ya. Ini sangat kecil ya. Maaf, 12%. Oke, jadi ketemunya adalah bunganya itu hanya 84.000. Pinjam 5 juta 1 tahun bunganya 84.000. Memang sangat kecil teman-teman ya. Nah, kemudian untuk syarat pengajuannya, dokumennya apa saja yang harus disiapkan untuk mengajukan KUR di Pegadaian. Yang pertama tentunya adalah KTP elektronik, kemudian fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat nikah, kemudian surat keterangan domisili. Ini untuk yang alamat tinggalnya tidak sama dengan alamat KTP ya. Kalau alamat tinggalnya sama dengan KTP ya tidak perlu surat keterangan domisili. Kemudian fotokopi NIB atau surat keterangan izin usaha atau SIUP ya. Teman-teman silahkan siapkan. Jadi memang ini untuk usaha meskipun kecil tapi harus yang sudah berizin ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa buat juga nanti di OSS untuk yang belum punya surat ini ya teman-teman ya. Kemudian juga fotokopi rekening listrik, air, dan telepon ya. Teman-teman silahkan fotokopi. Kalau ada sih siapkan 3 bulan terakhir ya. Di fotokopi semuanya nanti untuk dibawa ke Pegadaian ya untuk pengajuan. Nah, selanjutnya adalah syarat umumnya. Teman-teman karena ini adalah kredit usaha rakyat, jadi memang harus sudah memiliki usaha UMKM ya, minimal 6 bulan berjalan, kemudian memiliki KTP seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian usia minimalnya 17 tahun, usia maksimalnya 65 tahun saat jatuh tempo akadnya ya. Kemudian juga memiliki pendapatan rutin yaitu dari usahanya ini. Kemudian memiliki rumah tinggal tetap, jadi tidak ngekos yang pindah-pindah itu ya teman-teman ya. Kemudian tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan program pemerintah atau lembaga lain. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya pinjaman KUR di tempat lain itu tidak bisa mengajukan. Teman-teman yang sudah punya pinjaman produktif di tempat lain juga tidak bisa mengajukan KUR di Pegadaian ini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk cara meminjam atau stepnya itu adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman silahkan perhatikan.
Yang pertama, siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan kurs syariah pegadaian. Jadi yang ini teman-teman silahkan siapkan ya. Yang kedua adalah isi formulir dan permohonan pembiayaan kepada pihak pegadaian. Teman-teman silahkan datang langsung ke pegadaian, kemudian di sana ada formulir ya, silahkan diisi. Nanti bisa minta tolong petugasnya ya mengisinya seperti apa untuk yang kebingungan ya. Dan ini memang untuk yang produk kur itu belum bisa mengajukan pinjaman secara online melalui pegadaian digital. Teman-teman masih harus datang ke kantor cabang ya. Kemudian ini datang ke kantor ke outlet dan serahkan dokumen persyaratan untuk dilakukan verifikasi oleh tim mikro pegadaian. Jadi teman-teman nanti di sana setelah diisi syaratnya lengkap, nanti diserahkan untuk mendapatkan verifikasi untuk mendapatkan peninjauan untuk yang kita ajukan itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah proses menunggu persetujuan dan approval dari pihak pegadaian. Nanti kalau teman-teman dokumennya lengkap, kemudian syaratnya terpenuhi, teman-teman akan ditelepon untuk datang lagi ke kantor pegadaian untuk proses pencairan. Oke, jadi seperti itu untuk syarat dan juga ketentuan dan serta caranya teman-teman ya. Teman-teman silahkan bisa ulang video ini untuk yang masih bingung, atau teman-teman yang masih penasaran ingin tanya ini itu silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya sharingkan, akan saya jawab pertanyaannya. Atau teman-teman yang sudah pernah mengajukan, punya pengalaman juga boleh ya sharing di komen di videoku ini agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.